تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Monggo Pak, Dadang. Siap, Ustaz. Taip, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah biladzi binikmati batin syarifah. Segala puji hanya untuk Allah yang dengan kenikmatannya menjadi sempurna semua amal kebaikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memurojaah kembali apa yang telah kita dapatkan dari beliaunya Sabik tentang kaitannya dengan zakat, baik itu juga maupun zakat. Nanti waktu yang kita berikan kepada beliau kita 2 jam, yang terbagi menjadi 2, setengah jam untuk mereview atau memurojaah kembali apa yang pernah kita dapatkan. Kemudian kita melanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 1,5 jam. Insya Allah kajian ini akan diakhiri pada sekitar jam 11 sebelum zuhur. Untuk menyingkat waktu, perlu kita sampaikan Ustaz bahwa yang ikut ini adalah campuran Ustaz. Campuran maksudnya ada kajian hari Sabtu yang biasanya yang diasuh oleh Ustaz Arif Firmansyah Ustaz. Jadi memang campuran dengan bapak-bapak yang dulu kajiannya di Masjidnya Petro juga, termasuk Pak Kotot, kemudian Pak Joko, tapi ternyata nggak tahu bisa bergabung apa enggak beliau-beliau. Tapi kita undang, tetap kita undang. Nah, untuk menyingkat waktunya Ustaz, kita mulai saja. Monggo Ustaz untuk bisa menyampaikan murojaahnya untuk kita semua. Tafadhol Ustaz. Taip, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para sekalian, para bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bertemu meskipun via Zoom ya. Setelah jadi banyak di antara jenengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi karena batas umur harus meninggalkan Gresik, atau mungkin masih ada yang di Gresik, dan kita insya Allah Subhanahu wa taala meskipun pisah badan, jadi mudah-mudahan roh dan jiwa kita tetap bersama, karena orang mukmin itu hidup dengan rohnya diikuti oleh badannya, bukan dengan badannya diikuti oleh rohnya. Kata Rasulullah SAW, al-ruahu junudun mujannadah. Jadi roh itu kayak pasukan yang sama itu. Jadi dimanapun dia berada, maka dia itu akan selalu bersama dengan orang-orang yang pernah dikasihi, yang pernah dicintai. Para ikhwas sekalian, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diumumkan bahwasanya insyaallah Subhanahu wa taala kajian kita pada pertemuan kita kali ini akan memurojaah sekitar setengah jam dari kajian fikih zakat secara singkat. Kemudian waktu yang panjang insyaallah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk diskusi beberapa hal yang berkaitan dengan terapan fikih zakat di lapangan. Sebagaimana jenengan semua ketahui bahwa zakat itu salah satu di antara rukun Islam. Jadi yang 5, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyam Ramadan wa hajjul bait liman istata' ilaihi sabila. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Dan saking pentingnya, maka Allah Subhanahu wa taala sering mengulang-ulang perintah zakat dan digandengkan dengan salat. Ayat yang berbunyi wa aqimus salah wa atuz zakah itu sangat banyak, di atas 30 ayat, menunjukkan pentingnya ibadah zakat yang selalu dikait-kaitkan dengan sholat,
yang mana sholat itu adalah imaduddin. Sholat itu adalah tiang dari agama kita yang mulia. Para jemaah sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara zakat, maka kita akan bicara dua sisi zakat. Zakatul mal, zakat harta, dan zakatul fitr. Zakat tatkala berbuka dari bulan Ramadan. Kalau dengan bahasa yang lebih gampang, zakatul mal itu zakat yang dizakati itu harta, maka yang ditinjau adalah harta seseorang. Kalau zakatul fitr yang ditinjau itu adalah jiwa seseorang, yakni fisik atau jiwa seseorang itu yang dalam batasan tinjauan. Dan itu dua hukum yang sangat drastis berbeda karena memang tinjauannya berbeda. Jadi kalau zakatul mal, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, didefinisikan oleh para ulama adalah ikhraju malin maksus, yakni bi kaifiyatin maksusah, yakni li tawaif maksusah, li asnaf maksusah. Mengeluarkan harta-harta tertentu dengan tata cara yang tertentu kepada orang-orang tertentu, ta'abbudan ilallahi azza wa jalla, yakni dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari definisi itu kita akan rangkum, yakni kita akan rangkum fikih zakat dalam waktu yang singkat. Kita katakan tadi mengikuti definisi para ulama yang namanya zakat itu ikhraju mal, mengeluarkan harta. Zakat mal nggih, mengeluarkan harta. Ada harta yang kita keluarkan untuk pembayaran zakat. Tapi nggak semua harta. Harta yang dikeluarkan itu adalah malun maksus, harta yang khusus, tidak semua harta. Kalau dikelompokkan oleh para ulama kita, jadi harta yang dikeluarkan zakat itu adalah yakni malun nami, harta yang berkembang atau mestinya berkembang. Jadi harta yang berkembang atau mestinya itu berkembang. Harta berkembang itu ya kayak dagang, yakni sawah yang dipakai untuk tanduran, kemudian ternak, kemudian itu harta berkembang. Harta yang mestinya berkembang itu adalah emas, dinar, dirham, kalau sekarang itu uang. Jadi yang memang uang itu mestinya orang itu menggunakan uang itu untuk mengembangkan harta yang dia miliki, untuk dagang, untuk jasa, untuk ini, untuk itu, dan yang lainnya. Nah, kebalikannya, kalau harta itu adalah harta kinyah, al-mal itu lil kinyah, harta itu adalah untuk kebutuhan pribadi dan keluarga, yang kayak rumah, kayak kendaraan, kayak pakaian, kayak apalah begitu, yang memang itu kebutuhan manusia hidup yang sesuai dengan kondisi dia. Kalau memang dia miskin ya rumahnya ya sederhana, kalau memang dia kaya raya ya rumahnya yang bagus. Tapi kan rumah itu tatkala dia beli untuk dia pakai, statusnya kan untuk kebutuhan, kebutuhan. Maka harta-harta yang semacam itu tidak ada kewajiban, kewajiban zakatnya. Beda dengan kalau orang itu properti, memang jual beli rumah yang dia miliki adalah harta berkembang yang dia beli niatnya untuk dijual, kulaan gitu untuk dijual. Itu gambaran umumnya. Ada perinciannya panjang, insyaallah subhanahu wa ta'ala jenengan sudah banyak mengetahui tentang masalah-masalah yang semacam itu. Itu yang pertama. Jadi bikaifiyatin maksusah, jadi ikhraju malin maksus, mengeluarkan harta tertentu bikaifiyatin maksusah, dengan tata cara tertentu. Tata cara tertentu maksudnya ada syarat-syarat yang itu harus terpenuhi untuk wajibnya zakat. Yang paling inti tiga. Jadi yang pertama, harta itu milkun lahu, al milkut tam kalau dalam istilah fikih, kepemilikan dia secara sempurna. Dalam arti dia memilikinya, atau harta itu dimiliki oleh orang tertentu, baik orang tertentu itu adalah satu orang maupun orang tertentu itu beberapa orang tapi tertentu. Adapun harta yang kepemilikannya nggak jelas, maksudnya kepemilikannya itu tidak kepemilikan murni, bukan al-milkut tam, bukan kepemilikan sempurna, semacam hartanya masjid, hartanya yayasan, hartanya sekolah,
hartanya apa gitu ya, kayak anak yang di amanati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk megang Yayasan Al-Furqan atau Pondok Pesantren Al-Furqan, otomatis di tangan anak ada ratusan juta lebih yang saya pegang, dalam arti saya kendalikan. Tak suruh buat beli ini, yang dijadikan beli itu, dilarang beli ini, yang dijadikan atau yang terlarang untuk beli itu, karena anak pimpinannya. Tapi harta itu kan bukan milik saya. Harta itu milik Allah, harta itu milik umat yang sekarang sedang di tangan saya untuk dijalankan amanahnya. Nah, kepemilikan jenis semacam ini namanya al-milku ghairu tam, kepemilikan yang tidak sempurna. Jadi hartanya dizakati itu kalau kepemilikannya itu sempurna, baik harta pribadi maupun itu adalah harta perusahaan yang memang itu dimiliki oleh orang-orang tertentu, para pemegang saham maupun yang lainnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, harta itu mencapai satu nisab, dan nisab ini beda-beda. Kita nisabnya pertanian beda, nisabnya peternakan itu beda. Selain dari keduanya, maka nisab mengikuti nisab emas, mengikuti nisab uang, Dan uang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dinar kepingan uang emas dan dirham kepingan uang perak. Kalau emas nisabnya itu adalah 20 dinar. Kalau perak nisabnya itu 200 dirham. Kalau dinar 20 dinar, kalau dirham 200 dirham. Satu dinarnya itu dalam pendapat yang paling kondang di antara para ulama. Saya katakan paling kondang, bukan paling benar ya. Paling kondang, dan itu yang difatwakan oleh banyak para ulama. Satu dinarnya itu 4/4 gram emas murni, maka berarti nisabnya emas adalah 85 gram dan nisabnya uang mengikuti emas. Jadi kalau sekarang emas itu harganya 1 juta, berarti nisabnya uang itu adalah 85 juta. 85 juta. Karena yang kita jadikan patokan adalah emas murni, emas yang ada di zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau emasnya nggak murni, maka dikonversikan dengan emas murni. Bisa langsung konversi emas, bisa langsung dengan menggunakan uang. Jadi misalkan kalau beli emas 85 gram, yang murni itu 85 juta, kalau kemudian dibelikan uang itu 85 juta itu dibelikan emas yang 20 gram misalkan, yang 20 karat misalkan, maka dapat berapa gram, maka segitulah nisabnya emas kalau tidak murni. Tapi itu nisab. Yang ketiga haul. Haul itu harta yang dimiliki, harta yang sampai satu nisab itu dimiliki selama setahun penuh. Kecuali dua. Yang pertama adalah zakat pertanian, yang itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat begitu panen. Ketika Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya, zakatnya yauma hasadihi, tatkala terjadi atau tatkala kalian itu mendapatkan panen. Itu yang pertama. Yang kedua yang dikecualikan adalah rikas, harta temuan, harta banyak, temuan tanpa upaya, tanpa usaha mendapatkan harta yang banyak, harta temuan. Maka nisabnya itu 20%. Fafir rikazi al-khumusu, dalam rikas itu ada 1/5, 20%. Adapun selain daripada keduanya, maka harta itu baru dizakati apabila mencapai nisab, dan nisab itu dimiliki selama 1 tahun sempurna. Yang ketiga, li asnafin mahsusah. Jadi li asnafin mahsusah, untuk kelompok-kelompok tertentu. Jadi untuk orang-orang tertentu. Tidak semua orang itu berhak untuk menerima harta zakat. Tidak semua orang berhak untuk menerima harta zakatul mal. Yang berhak menerima zakatul mal adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, sampai akhir dari ayat tersebut. Sungguhnya zakat itu adalah
hanya Allah berikan kepada pertama orang fakir, orang miskin, amil, riqab, gharim, ibnu sabil, sabilillah. Kok kurang satu? Saya ulangi. Yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, yang keempat riqab, yang kelima gharim, yang keenam fi sabilillah, yang ketujuh ibnu sabil, yang kedelapan siapa yang ingatkan? Yang kedelapan siapa yang ingatkan? Gharim sudah ya tadi ya? Sudah. Coba. Fakir itu adalah orang yang nggak memiliki harta sama sekali atau memiliki harta jauh dari kebutuhan pokoknya. Anggaplah orang itu keluarganya kebutuhan pokoknya 1 bulan itu 2 juta misalkan begitu, maka dia punyanya itu ya cuma 500.000 setiap bulannya, 200.000, 800.000. Sebagian ulama mengambil kaidah kalau uang yang dia miliki, pendapatan yang dia miliki kurang dari separuh kebutuhan, itu fakir. Adapun kalau lebih dari separuh kebutuhan tapi kurang atau dengan pres yang sangat susah, yang susah begitu ya, pres yang susah, maka itu namanya miskin. Yang ketiga adalah amil, orang yang memang ditugasi oleh pemerintah untuk mengatur dana zakat, untuk mengatur dana zakat. Yang kelima atau yang keempat gharim. Gharim itu orang yang kelilit utang. Jadi utangnya itu untuk kebutuhan pokok. Utangnya adalah untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan yang pokok, dan dia sudah berusaha untuk melunasi tapi ternyata belum ditakdirkan oleh Allah bisa melunasi, maka itu adalah orang yang kelilit utang, gharim. Kemudian di antara yang berikutnya juga adalah wafir riqab. Ar-riqab itu adalah budak, sekarang nggak ada budak, kita lewati. Kemudian fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan makna fi sabilillah khusus untuk jihad yang arti perang. Dalam arti perang yang mereka tidak memiliki bagian terkhusus atau bagian khusus dari negara. Sebagian ulama mengumumkan untuk maksudnya meluaskan, mencakupkan ini luas. Semua yang itu adalah bentuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan ilmu, dengan senjata maupun dengan yang lainnya, maka itu bisa untuk mendapatkan fi sabilillah. Yang terakhir adalah ibnu sabil, seorang musafir yang kehabisan bekal di tengah jalan. Maka semua itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakatul fitr. Selain daripada 8 kelompok tersebut, maka tidak boleh untuk menerima zakatul fitr karena ini zakat. Tidak boleh menerima zakatul mal karena ini adalah zakat yang memang diberikan oleh Allah kepada orang-orang khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun kalau harta, kalau yang kedua zakat itu adalah zakatul fitr. Zakatul fitr itu namanya dua, ada zakatul fitr, ada zakat fitrah. Zakatul fitrah, orang-orang di negeri kita sering menyebutnya itu dengan zakatul fitrah, zakat fitrah gitu kalau orang Jawa ya. Tapi istilah dalam syar'i itu adalah zakatul fitr, begitu istilah syariat. Tapi kemudian oleh sebagian para ulama diistilahkan dengan zakatul fitrati untuk mengimbangi zakatul mal. Kalau zakatul mal itu adalah harta yang dizakati, kalau ini adalah jiwa yang dizakati. Bicara tentang zakatul fitr dibangun di atas hadis Abdullah bin Abbas, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min aqitin aw sa'an min zabib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitr, satu sa' dari makanan ini makanan itu, dan itu untuk semua orang muslim, orang dewasa, anak kecil, perempuan, anak-anak, begitu. Anak-anak dan yang lainnya semuanya itu adalah untuk zakat, al-fitr. Berapa ngeluarkannya? Ngeluarkan satu sa'. Satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu cakupan orang tangan dewasa begitu, nyakup begitu, itu satu mud. Dan satu mud dengan segala perdebatan yang muncul di kalangan para ulama, satu mud itu adalah
satu sok itu adalah 4 mud, dan satu sok itu kisarannya 2,5 kilo sampai 3 kilo kisaran. 2,5 kilo sampai 3 kilo itu kisarannya. Kalau ditaker ya takarannya sekitar 3 liter lebih dikit. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu barang yang dizakati. Lah, menzakatinya pakai apa? Menzakatinya itu menggunakan bahan makanan pokok negara tersebut. Jadi kalau di negeri kita ya beras, jagung, sagu mungkin kalau di daerah timur, tanpa menghilangkan hukum aslinya. Hukum aslinya kan Rasulullah SAW menetapkan itu adalah korma, yani apalagi zabib, kurma anggur yang dikeringkan itu, maupun yang lainnya, maupun yang lain. Jadi meskipun itu bukan makanan pokok negeri kita, tapi karena sudah disebut oleh Rasulullah SAW, maka hukumnya menjadi paten. Hukumnya jadi itu menjadi paten. Itu yang dikeluarkan ini untuk zakat ini al-fitr. Baik. Zakatul fitr ini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara perbedaan asasi setelah kita katakan tadi bahwasanya zakatul mal itu kaitannya dengan harta, zakatul fitr itu kaitannya dengan jiwa, maka pembayarannya pun semacam itu. Pembayarannya ini pun semacam itu. Maknanya pembayarannya semacam itu adalah kalau mengeluarkan zakatul mal itu sebaiknya di tempat harta itu berada. Sebaiknya ya, boleh dipindahkan ke tempat yang lain, tapi sebaiknya kalau mengeluarkan zakatul mal itu tempat di mana harta itu ada. Ini tempat di mana harta itu ada. Boleh dibawa keluar, itu boleh, terutama kalau ada pertimbangan-pertimbangan lain. Misalkan jenengan ada di Jakarta, usahanya ada di Jakarta. Kemudian di kampung, misalkan di kampung Cilacap, Jawa Tengah itu mempunyai seorang paman yang miskin gitu. Kemudian kita pindahkan ke harta zakat yang kita miliki itu, kita berikan kepada paman yang ada di situ, itu boleh, karena dalam kondisi semacam itu pertimbangannya malah pertimbangan kekerabatan, pertimbangan kerabat, dan itu adalah satu keagungan. Kalau sedekah, kalau zakat tok, maka zakat itu statusnya adalah menjadi, yani zakat itu statusnya adalah menjadi sedekah tok, tapi kalau dengan kerabat statusnya adalah sedekah dan menyambung hubungan ke kekerabatan, menyambung jadi hubungan ke kekerabatan. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, adapun kalau memang tidak ada perlu-perlu yang mendesak, tidak ada perlu-perlu yang kuat begitu, maka asalnya lebih baiknya di mana Anda berada dan itu melewati Idul Fitri, maka di tempat itulah jenengan mengeluarkan zakatul fitr. Di mana harta Anda berada, punya usaha di mana, punya kiprah di mana, jadi punya usaha di mana, maka di tempat itulah jadi antum itu mengeluarkan zakat mal. Ya meskipun bisa untuk dibawa ke tempat-tempat yang lainnya. Baik. Wallahualam, ini secara terakhir tentang masalah yang berhak menerima zakatul fitr. Yang berhak menerima zakatul fitr, yani dalam mazhab jumhur para ulama, yani dalam para ulama sepakat yang berhak menerima zakatul fitr, yani itu adalah fakir miskin. Itu para ulama sepakat. Yang lainnya diperselisihkan oleh para ulama. Dalam mazhab jumhur boleh, dalam pendapat mayoritas para ulama boleh, meskipun lebih utama memberikannya kepada yani fakir dan miskin. Tapi seandainya diberikan kepada gharim, diberikan kepada fisabilillah, diberikan kepada ini, diberikan kepada itu, maka yani boleh-boleh aja, yani insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kilas balik sedikit murajaah dari fikih zakat yang telah kita yani pelajari dengan sempurna atau dengan gamblang pada waktu-waktu yang lalu, yang dulu insyaallah. Wallahu alam, waktu yang tersisa lebih baik kita gunakan untuk diskusi yani hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran zakat maupun yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada pertanyaan untuk bapak-bapak silakan untuk mengangkat tangan, raise hand. Sedangkan untuk ibu-ibu, untuk ummahat cukup dengan mengirimkan chat saja. Assalamualaikum. Sebentar, Pak.
Waktu yang tersedia sekitar 1,5 jam. Monggo kalau misalkan ada yang bertanya, kami persilahkan. Ini langsung dijawab ya Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Batara. Masya Mohon maaf Pak. tadi agak terlambat. Nih, monggo Pak. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Kalau untuk zakat mal, katakanlah itu dalam bentuk uang, itu kita berikan ke kerabat, namun tidak dalam bentuk uang, tapi disetarakan dengan uang sejumlah uangnya. Itu apakah boleh, nggih? Bon, Pak. Ya, sementara itu dulu Pak Ustadz. Baik. Anda jawab langsung Pak Dadang, nggih? Nggih, monggo Ustadz. Silakan. Tepen gak lali. Tentang masalah pembayaran zakat. Pembayaran zakat yang disepakati oleh para ulama itu dua. Satu, dengan jenis harta yang dizakati. Dua, menggunakan uang. Jadi yang pertama, jenis harta yang dizakati. Jenis harta yang dizakati itu maknanya adalah nek jenengan ternak kambing. Kambingnya itu sampai 1 nisab. Maka sampai 1 nisab, sampai 1 haul, begitu, maka mengeluarkan zakat. Zakatnya karena hartanya itu kambing, zakatnya ya kambing, gitu. Zakatnya kambing. Begitu juga dengan orang tani. Kalau ada orang itu tani, jadi kalau ada orang itu tani, kemudian dia itu, jadi kemudian dia, jadi itu panen, karena panennya itu panen padi, panen gabah, maka dia mengeluarkan zakatnya dengan wujud gabah. Begitu. Itu yang pertama. Jadi mengeluarkan zakat mal dengan harta yang dizakati, jenis harta yang dizakati. Yang kedua menggunakan mal, menggunakan uang. Jadi menggunakan uang. Itu yang disepakati oleh para ulama. Karena uang itu alat memang untuk harta benda pokok adalah uang. Nah, adapun yang lainnya itu masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Gambarnya ngeten. Jenengan itu karyawan. Jadi atau usaha apalah begitu. Jadi karyawan wis paling enak karyawan. Jadi mempunyai uang gaji. Uang itu mencapai 1 nisab dan sampai haul. Jadi sampai haul. Jenis uang harta yang kita miliki itu uang. Dan jadi tidak dengan bentuk yang lain. Maka yang disepakati oleh para ulama sah itu adalah kalau zakat yang dikeluarkan itu bentuknya bentuk uang. Karena gaji ya. Nah, begitu juga dengan kalau ada orang ternak. Jadi kalau ada orang ternak itu sampai 1.000, mestinya kan zakatnya itu kambing 10. Jadi kambing itu 10. Jadi kemudian dia nggak kepingin mengeluarkan dengan wujud kambing. Dia kepingin mengeluarkan dengan wujud uang. Oke lah. Jadi uang seharga 10 ekor kambing standar. Anggaplah kambing standar itu 3 juta. Berarti dia mengeluarkan zakat dengan wujud 300. Berapa itu? 30 juta. Jadi 30 juta. Letak masalah sekarang adalah dia sudah tahu kalau zakatnya itu misalkan 10 ekor kambing. Itu kalau dikonversikan ke uang adalah 30 juta. Dia itu kepingin untuk bagi zakat dengan wujud sembako. Dia itu belikan minyak, belikan beras, belikan mie, belikan ini, belikan itu, gitu ya. Jadi kemudian 30 juta itu anggap dapat paket 100 paket. Dapat paket 100 paket ya, ada beras, ada ini, ada itu, dan macam-macamnya. Satu paketnya 300.000 berarti. Lah, kemudian dia membagikan itu kepada orang fakir miskin. Jadi tidak dengan kambing, tidak dengan uang, tapi dengan wujud lain, sembako misalkan. Jadi sembako, padahal dia nggak dagangan sembako, dia itu ternak dan mendapatkan uang. Apakah yang semacam itu boleh? Masalah ini sedikit diperbincangkan oleh para ulama, tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih menenangkan hati itu boleh.
Ya, pendapat yang lebih menenangkan hati itu boleh. Alasannya adalah hadis yang berbicara tentang zakatul ibil. Hadis yang berbicara tentang zakatnya unta. Jadi unta itu kan jadi mengeluarkan zakat sesuai dengan umur. Jadi unta itu ada namanya bintu mahad, ada bintu labun, ada hiqqah, ada jad'ah. Bintu mahad itu sing umurnya setahun masuk tahun kedua. Bintu labun itu masuk 2 tahun masuk tahun ketiga. Hiqqah itu 3 tahun masuk tahun keempat. Dan apa tadi? Jad'ah itu 4 tahun masuk tahun yang kelima. Nah, kalau ada orang itu dengan kadar tertentu wajib untuk membayar zakat, misalkan bintu labun. Yani unta betina jenis bintu labun, umurnya 2 tahun. Dia kemudian ingin bayar zakat dengan wujud unta, cari unta yang seumur segitu nggak ada. Adanya unta di bawahnya, yang bintu mahad, yang selisih umur setahun. Apakah boleh? Yani kata Rasulullah SAW dalam kondisi semacam itu, silakan dia membayar zakat dengan unta yang umurnya lebih kecil, mestinya itu bintu labun, yaitu bayarnya bintu mahad, tapi wajib nambahi kambing 2 ekor atau uang sekian dinar. Ini atau uang 10 atau sekian dirham begitu. Menunjukkan bahwa boleh orang itu mengeluarkan zakat. Jadi karena zakat yang dizakati itu adalah unta, gitu ya. Yang dizakati itu adalah unta, jadi dia tidak mengeluarkan dengan wujud unta sempurna, juga tidak dengan uang tok, tapi yang dia keluarkan adalah pakai kambing. Ini pakai kambing, menunjukkan bahwasanya itu diperbolehkan, dan itu yang yang dipegang oleh sebagian para ulama-ulama kita. Wallahu alam bissawab. Nah, nggih. Turun Pak Ustaz. Nggih, Pak. Afwan Pak Dadang, saya Pak Dadang, boleh kah? Monggo, silakan. Oke, matur nuwun Pak Dadang. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, anak Haris Ustaz. Nggih. Mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan zakat pertanian Ustaz. Nah, kalau yang tadi disampaikan, maaf Ustaz, saya di pinggir jalan masalahnya, agak berisik. Monggo. Misalnya dari tadi Ustadz nyampaikan bahwa zakat pertanian itu diberikan pada saat setiap panen dilakukan. Nah, ini misal sawah yang kita punya atau ladang yang kita punya, dari setiap panen yang dilakukan itu meskipun masuk nisab, tetapi dari hitungan zakatnya itu kecil Ustadz. Nilainya misalnya kalau dikonversikan ke uang misalnya terlalu kecil gitu Ustadz. Nah, lalu ditunggu misalnya setahun dikeluarkan, karena itu dirasakan cukup lah Ustaz, bukan cukup, tapi cukup lah, ditunggu sampai setahun. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Boleh nggih? Nggih. Yang kedua, Ustaz. Satu dulu kalau ada Pak. Nggak bawa catatan. Nggih, monggo. Satu dulu nggih, karena nggak bawa catatan, nanti bisa lagi insyaallah. Tentang masalah zakat pertanian. Zakat pertanian itu kaidahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikan haknya yani yauma hasadihi, saat panen. Makna dari panen ini saat sekali musim panen. Jadi gambarannya apa bedanya antara panen dengan sekali musim panen? Jadi gambarannya itu adalah gimana ya, kalau ada orang dia itu mempunyai beberapa petak sawah, dan orang itu punya sawah 1 tok, itu ya miskin gitu, kayaknya nggak mungkin mengeluarkan zakat. Tapi orang itu sampai mengeluarkan zakat itu mestinya mempunyai beberapa petak sawah. Tapi kan jadi kalau di kampung-kampung itu kan ada musim panen namanya, ada musim panen. Jadi waktunya nandur semuanya ditanduri, waktunya panen semuanya dipanen. Nah, tapi meskipun panennya itu nggak harus serentak sehari, ya ini panen sekarang, yang itu seminggu lagi, yang sebelah sana 2 pekan lagi, ya ini begitu panennya. Tapi kan tetap satu musim, maka semua hasil panen itu digabungkan jadi satu yang sejenis. Yani beras dengan beras, jagung dengan jagung, meskipun beda kelas
ada beras ini, beras itu, pokoknya namanya beras, maka digabungkan jadi satu. Adapun beras sama jagung, maka itu jenis tersendiri. Lah itu kemudian kalau sampai keluar sampai satu nisab, maka langsung dikeluarkan zakatnya. Jadi langsung dikeluarkan zakatnya. Boleh nggak ditunda? Nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi karena zakat mal itu yang boleh memajukan zakat, bukan menunda zakat. Mau dibayar sebelum waktunya itu malah boleh. Tapi kalau sudah jatuh waktunya kemudian ditunda setahun lagi, jadi setahun lagi, maka itu berarti pada waktu panen itu dia tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi dibayar pada waktu panen, tidak langsung hari itu ya, tapi di satu musim itu kan, namanya beras itu kan ya harus dibawa pulang dulu, kemudian dijemur, kemudian dikeringkan sampai kering, begitu kemudian baru dikelupas, diseleb itu, kemudian setelah jadi beras, maka itu yang menjadi perhitungan wajib dan tidaknya satu nisab dan yang dikeluarkan. Mengeluarkannya bisa dengan wujud beras, bisa dengan wujud gabah, bisa dengan wujud apa, begitu, bisa dengan uang maupun yang lainnya. Wallahu yani a'lam bisawab. Sedikit ya kita keluarkan sedikit. Kok bisa sedikit ya? Yani kan nisabnya beras, nisabnya pertanian itu 5 wasak. 1 wasak 60 sa'. 1 sa' berapa tadi? 2,5 kilo. Berarti hitungan total ketemunya 7,5 kuintal. 7,5 kuintal itu kalau kita menggunakan 2,5 kilo satu sa'-nya. Itu 7,5 kuintal, 7,5 kuintal dibagi yang tak ada hujan itu 1/10, yang biaya pengairan sendiri itu 1/20. Anggaplah 1/20, 5%, berarti 75. Jadi kalau 10%, 75 itu kan 7,5 kilo ya. Ya benar ya. 7, kok 7,5 kilo. Kalau 7 kuintal, 10%-nya itu pinten kilo, Pak? 75. 5 benar ya? Iya. Benar ya? 75 kilo? Iya kok ya. Ya, 75 kilo. Berarti kalau tanah itu adalah tak ada hujan, tanah itu adalah pengairan biaya sendiri, maka berarti 30 berapa itu? 37. Ya benar ya? 35 kan 70, 37, sekian. Begitu, sekian. 37,25 itu kilo, dan 37 kilo itu sudah banyak loh. Jadi 37 kilo itu berarti ya lumayan, bisa diberikan kepada orang-orang fakir miskin atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat pada masa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana Pak Haris? Atau tambah sedikit ya. Itu nantinya dalam bentuk gabah atau dalam bentuk beras ya Ustaz ya? Kalau mengeluarkannya monggo pakai beras atau pakai gabah. Tapi patokan nisabnya menggunakan patokan beras. Jadi yang kita maksud, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu khamsata ausuk, 5 wasak, 1 wasak itu 60 sa', 1 sa', ya benar ya, 1 sa' itu jadi 2,5 kilo kalau dalam ketetapan kebanyakan orang Indonesia, atau 3 kilo lah, kita hitung aja. 5 wasak, 5 kali 1 wasaknya 60 sama dengan 300 sa'. 300 sa'. 1 sa'-nya kalau kita menggunakan standar Indonesia berarti 2,5 kilo. Kalau kita menggunakan standar Timur Tengah 3 kilo. Kalau kita menggunakan standar Timur Tengah aja lah, jadi berarti kan 300 sa' kali 3 kilo sama dengan 900 kilo. 900 kilo itu 9 kuintal. 9 kuintal kalau tanahnya itu tak ada hujan, berarti 9 kuintal berarti 90 kilo. 90 ya, 90 kilo ya, 90 kilo. 1 sak yang gede itu kan 25 kilo, berarti segitu, hampir 2 tapi nggak sampai 2. Bagaimana kalau mengeluarkannya pakai beras? Mengeluarkannya pakai beras pakai beras. Kalau ini semuanya pakai beras ya. Jadi ngitung nisabnya pakai beras, yang tadi 90 kilo itu juga 90 kilo beras. 9 kilo, 10 kilo itu beras. Adapun kalau mengeluarkannya pakai gabah, maka prediksikan 90 kilo beras itu kalau masih dalam wujud gabah, kira-kira berapa kilo gabah?
Jadi itu petani sangat tahu itu, petani sangat tahu. Jadi mereka itu sangat tahu kalau dapat sekian sak begitu, atau dapat sekian kilo gabah, nanti hasilnya akan ada sekian kilo beras, itu mereka sangat tahu, kan membuang kulitnya itu menjadi berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Ya Ustaz. Pak Aris yang kedua, monggo silakan. Nah itu sudah ditanyakan Pak Dadang. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Jadi tadi sudah ditanyakan Pak Dadang. Artinya saya mau berkelanjutan dengan apa yang tadi di Pak Dadang sampaikan, tapi alhamdulillah Pak Dadang juga sudah mendahului. Jazakallah Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan lewat chat, Ustaz. Ibu-ibu, dari ibu-ibu, kita punya perhiasan emas yang berbeda-beda karatnya, dan kadang-kadang dipakai, ada yang sebagian disimpan, gonta-ganti makainya. Bagaimana dengan zakatnya, Ustaz? Jadi emas itu, Bu nggih, emas di zaman Rasulullah SAW itu ada 3 macam. Emas di zaman Rasulullah SAW itu ada 3 macam. Ada tibrun, wahuliyun, wadinar. Tibr itu hulidullah. Huli itu perhiasan. Ya kalung, ya gelang, ya apalah perhiasan. Itu namanya huli. Emas yang sudah dibentuk untuk dipakai berhias, itu namanya huli. Yang kedua, dinar. Dinar itu uang emas, emas yang dibentuk pipih, bulat pipih, untuk alat tukar menukar jual beli di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu namanya dinar. Itu namanya dinar. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, emas yang enggak keduanya. Dia dibentuk belum, dibentuk jadi perhiasan belum, dibentuk jadi dinar juga belum. Lah, emas itu namanya tibr. Kalau istilah negeri kita mungkin emas batangan, gitu ya, emas batangan, emas asli yang masih belum dibentuk apapun, yang masih belum dibentuk apapun. Lah, emas di negeri kita, emas di negeri kita yang masih ada itu adalah tibr, emas batangan itu, sama huli, emas perhiasan. Adapun dinar di zaman kita sekarang sudah tidak ada. Ini dinar di zaman kita sekarang sudah tidak ada, sudah ganti dengan uang kertas. Ini rupiah, dolar, real, ringgit, dan macam-macamnya. Ini sudah ganti. Ini sudah ganti. Nah, dari sini maka tatkala kita bicara tentang zakatnya emas, maka kita bicara tentang zakatnya emas yang wujudnya tibr sama zakatnya emas yang wujudnya huli. Jadi yang wujudnya huli. Ana sampaikan dulu emas yang disepakati oleh para ulama menzakatinya. Emas yang disepakati oleh para ulama dizakati itu adalah yang pertama tibr, emas batangan tadi, itu para ulama sepakat untuk dizakati. Yang kedua, emas yang sudah dibentuk jadi perhiasan tapi gak dipakai. Lah, emas yang dipakai itu yang namanya huli, yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama itu kalau emas meskipun itu perhiasan tapi nggak dipakai. Gambarnya ngeten, Bu. Jadi gambarnya ngeten, Bu. Misalkan ada orang itu seneng ngumpul emas, hobi pakai ngumpul emas itu, hobi. Karena ono toh uang itu senengane jadi gonta-ganti mobil, ono uang itu senengane gonta-ganti HP. Ada orang itu senengane beli kitab, ngono ya. Ada orang itu senengane beli emas. Jadi punya duit dikit beli emas, punya duit dikit beli emas, punya duit dikit beli emas. Dan dia itu ini belinya itu yang dia beli itu bukan emas batangan, bukan antam, bukan apa gitu. Tapi yang dia beli itu adalah emas berwujud perhiasan. Jadi emas yang berwujud jadi perhiasan. Beli kalung, beli lagi kalung, beli gelang, beli ini. Terkumpul padanya sekarang emas-emas yang berwujud perhiasan itu terkumpul padanya misalkan 100 gram. Padahal nisabnya tadi 85 gram. Padahal nisabnya tadi 85 gram. Katanya. Lah, yang dianggap huli perhiasan yang masih ada perselisihan di kalangan para ulama itu yang apa? Yang dipakai normalnya wong.
secara halal. Yang dipakai secara halal normalnya orang. Pertama yang dipakai. Yang dipakai secara halal, bukan haram. Yang ketiga urf, normal, normalnya uang. Normalnya uang itu kalau wanita itu berapa, Bu? Kalau pakai perhiasan. Anting-anting itu ada kalau 10 gram? Hah? Ada yang bapak-bapak yang seneng belikan istrinya emas itu. Kalau anting-anting berapa gram? Normalnya. Bukan anting-anting yang gede itu, bukan. Anting-anting itu normalnya berapa? 5 ya? Ya, Ustaz. Ya, 5. Cincin, masuk cincin semuanya, itu malah medeni. Ini cincin paling 2. Cincin itu satunya biasanya itu kalau 2, 3 lah. Anggaplah 5 juga, 6 is 6. 5 tambah 6, 11. Kalung 10 ya? Masuk kalung 50, abotmen. Ini. Kalung yang normal itu loh. Ya. Berapa? Anggap 10. Anggap 10. Gelang biasanya kan cuma di tangan kiri toh. Gelang anggap 10. Tapi gede men gelang 10. Anggaplah 10. Berarti 20 tambah 10 30 apa lagi? Kalau ada orang berias itu wanita apalagi bingle ya. Di negeri kita nggak lumrah atau pakai bingle. Jadi nggak lumrah kalau pakai bingle. Berarti ya itu 30, anggaplah 50 is. Dikayak gampang-gampangan 50. Jadi kayak gampang-gampangan itu 50 gram yang itu dipakai. Lah, berarti hulinya itu yang dihitung sebagai huli, sebagai emas perhiasan itu cuma 50. Sisanya yang dia miliki itu masuk dalam kans, masuk dalam emas yang disimpan, jadi emas yang disimpan, emas yang ditimbun, dan itu wajib dizakati menurut kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat itu wajib dizakati. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama adalah emas yang dipakai. Jadi emas yang dipakai. Jadi emas yang dipakai tersebut. Meskipun jadi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, emas yang dipakai pun wajib dizakati. Kalau begitu, berarti semuanya dihitung. Jadi kalau begitu berarti semua yang dia miliki itu dihitung. Kalungnya ada berapa gram, emas kepinggalnya ada berapa gram. Jadi ini semuanya dihitung jadi satu. Kalau tembus nisab maka berarti wajib dizakati kalau sudah sampai satu haul. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Afwan Ustaz, itu berarti harus dikonversikan ke 24 karat ya Ustaz? Kalau iya. itu kan macam Ustaz ya? Harus dikonversikan ke 24 karat. Itu bisa lakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama pakai konversi emas. Jadi kalau 24 karat itu kan 85 gram. Ngoten nggih? 84 karat berarti 25 gram. 85 gram. Sekarang jadi yang jenengan miliki itu berapa gram? Yang jenengan miliki itu berapa karat? Anggaplah 20 karat, maka ngitungnya adalah 24 per 20 kali 85. 24, paham ya? Paham ya? Yeah. Jadi kalau emas yang jenengan miliki itu standar 20 karat, maka nisabnya bukan 85 gram. Nisabnya itu adalah standar 85 gram kalau murni. Hitungnya itu 24 karat yang murni. 24 karat yang murni per 24 per 20 yang jenengan miliki kali 85. Jadi kali 85. Berarti 24 karat kali 85 dibagi berapa tadi? 20, 102. Kalau 20 gram berarti 102. 20 karat berarti 102 gram nisabnya. Lah, tapi gimana Ustaz? Kadang-kadang itu nggak jelas. Ada yang dimilikinya itu antam 24 karat, ada yang beli di pasar 22 karat, ada yang beli di mana lagi cuma 20 karat, ada yang dapat hadiah dari siapa 18 karat. Misalkan begitu, maka cara yang paling bagus itu dikonversikan dengan uang. 85 gram itu emas itu berapa rupiah? Anggaplah 85 juta. Maka dihitung.
Jadi semua perhiasan yang dengan miliki itu satu dihitung. Kalau sampai 85 juta berarti semua itu wajib. Jadi berarti sudah sampai satu nisab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Dadang boleh melanjutkan tadi Pak Dadang yang sawah Pak Dadang. Oh nggih, monggo Pak Edi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Edi Hartono Pak Ustadz. oke. Ini 2 pertanyaan langsung karena berkaitan. Satu, biasanya sawah itu kan ditanami yang bahan makanan. Misalnya bukan bahan makanan. Mohon maaf kebetulan saya nanam bunga matahari. Apakah itu juga berlaku seperti yang tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya dalam mengelola sawah ini rugi, dalam artian biayanya lebih mahal daripada hasilnya. Tadi kan hanya dijelaskan pengairan saja. Sebenarnya kan ada pupuk dan segalanya. Kebetulan sekarang harga pupuk juga mahal, sehingga bisa jadi 900 kilo yang tadi disampaikan itu harganya tidak bisa menutupi biaya pupuk dan segalanya. Itu bagaimana Pak Ustadz? 2 pertanyaan baca dulu. Matur nuwun Pak Ustadz. Masya Allah. Kayaknya jangan serius dengan pertanian, Pak. Iya Pak Ustadz. Tanya. Saya katakan untuk tanaman non makanan ya, kayak bunga matahari atau ditanami apalah satu yang lain, ini masalah yang terjadi perselisihan panjang sekali di kalangan para ulama tentang apa yang diwajibkan untuk dizakati dengan zakat pertanian. Katanya ya, apa yang dizakati dengan zakat pertanian? Adapun kalau dizakati, ya semuanya dizakati. Tapi apakah zakati dengan zakat pertanian atau tidak? Itu yang terjadi masalah. Yang disepakati oleh para ulama, kalau itu dizakati dengan zakat pertanian, itu adalah bahan makanan pokok negeri tersebut. Berarti kalau negeri kita padi, jagung, sagu ya, padi sama jagung aja lah wis, padi sama jagung. Itu untuk negeri kita, dan itu masalah yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, masalah yang juga disepakati oleh para ulama adalah kalau tanaman itu tidak menghasilkan buah, dia itu hanya kayu yang layak jual, yang laku jual, misalkan begitu. Kalau pada zaman dahulu para ulama mencontohkannya itu tebu. Tebu itu ora ono buah, tapi yang dimanfaatkan malah kayu nih, dan itu bisa dijual. Kalau semacam itu, maka tidak ada zakat pertanian, tapi zakatnya jatuhnya ke zakat uang. Zakatnya itu ke zakat uang. Maknanya zakat uang itu adalah hasil panennya nanti kan otomatis dijual toh, mosok dipangan dhewe gak dipangan kok. Jadi dijual, otomatis dijual, hasil jualannya itu kan dapat uang. Lah, uang itu yang dizakati dengan kaidah zakat uang. Uang itu yang dizakati dengan kaidah zakat uang. Adapun kalau beras, maka dia itu dizakati dengan kaidah zakat pertanian. Dengan kaidah zakat pertanian. Wallahu a'lam. Tapi anak secara umum, secara pribadi, zakat itu jangan diperluas. Okay? Zakat itu jangan diperluas. Kalau zakat itu terlalu diperluas, itu menjadi berat, menjadi susah. Gitu loh. Zakat itu batasi dengan batasan minimal. Yani yang sesuai dengan yang ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, atau kaidah-kaidah syar'i yang menunjukkan akan yani hal itu, yang menunjukkan yani akan yani hal itu. Lah, wallahu a'lam bishawab, secara pribadi ana megang pendapat sebagian para ulama yang mengatakan yani zakat pertanian itu adalah untuk jadi untuk makanan pokok. Jadi untuk makanan pokok. Berarti ya beras, jagung atau yang misalnya. Yang lainnya itu dizakati dengan zakat uang, harta, bukan dizakati dengan zakat pertanian. Kalau dizakati dengan zakat pertanian, dengan zakat uang bagaimana gambarannya? Kalau jenengan punya tanah ditanami tebu. Berapa hektar gitu ya, tanami tebu, kemudian pada waktu panen raya dibeli sama perusahaan, jenengan dapat uang buahnya. Lah, uang itu yang dizakati. Uang itu yang dizakati digabungkan dengan uang-uang yang lain. Apabila sudah waktunya bayar zakat, maka dizakati 2,5%.
Wallahu alam bishawab. Nah, adapun yang kedua, bagaimana dengan biaya? Yani bagaimana dengan biaya? Yang disepakati oleh para ulama, biaya itu mengurangi pembayaran zakat jika biaya air. Yani jika biaya air, karena di zaman Rasulullah SAW biaya, yani di zaman Rasulullah SAW biaya untuk ngeramut tanaman itu banyu tok. Zaman itu durung ono pupuk, belum ada ini, belum ada itu, ya murni air. Karena air itu mahal di zaman beliau, maka beliau menggunakan kaidah itu. Lah, adapun selain air, jadi maksudnya itu air kalau tanpa biaya, tak ada hujan, maka 10%. Kalau pakai biaya, harus ngairi, harus ngebor, harus biayai dan macam-macam untuk pengairan, secara umum pengairan, maka itu wajib mengeluarkan zakat 20%. Kok 20%? Jadi apa? Jadi nisful usyr. Nisful usyr itu 20, ya 5%, malah 20%. 5%. Yani 5%. 1/10 sama 1/20, begitu ya? Sama 1/20. 1/10 sama 1/20. Jadi 5% sama 10%. Kalau 10% itu untuk tanda hujan, kalau pembiayaan air yang pakai biaya itu 5%. Itu. Tapi uang yang dipakai biaya air itu kan dihitung, sudah ngurangi zakat, Tinggal sekarang fikih yang muncul baru di zaman sekarang adalah biaya-biaya yang lain. Yani biaya yang lain. Biaya-biaya yang lain itu ada 3 kondisi. Biaya-biaya yang lain selain air nih, air itu biayanya jangan dihitung. Biaya untuk ngebor, biaya untuk beli solar, biaya untuk diesel, biaya untuk ini, biaya untuk itu jangan dihitung. Karena biaya-biaya air itu dikonversikan oleh syariat untuk mengurangi zakat dari 10% menuju 5%. Nah, sekarang kita bahas biaya non air. Ini biaya non air. Biaya non air itu ada 3 kemungkinan. Biaya non air itu ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, biaya itu utang. Jadi dia untuk pupuk, untuk ini, untuk itu, ya untuk biaya pertanian itu dia utang. Dalam kondisi itu kalau panen, utangnya dibayar dulu. Utangnya dibayar dulu. Kalau panen karena utang. Jadi utang itu ngurangi zakat. Jadi utang itu dituntaskan dulu, sisanya kalau masih 1 nisab maka dibayarkan zakatnya. Itu kalau utang. Yang kedua, biaya tenaga pribadi. Gambarannya anak punya sawah. Kemudian anak tiap hari toh ke sawah, yo ngarit, yo bersih, yo nyingkal, yo garu, itu istilah orang-orang kampung itu kan begitu. Itu tiap hari ke sawah. Kalau diuangkan kuli tanah itu, kuli tani itu anggaplah 1 hari itu 70.000 misalkan begitu. 70.000 kali 30 hari sama dengan 210 ya. Jadi sama dengan 210 kali sampai panen sama dengan sekian. Itu jangan dihitung. Jadi kenapa? Ya karena lumrah menungso, ya namanya pekerjaan itu capek, itu jangan dihitung dan itu tidak bisa untuk mengurangi zakat. Yang ketiga, jadi dia itu apa tadi? Saya katakan biaya utang boten, biaya tenaga pribadi dia, keluarganya juga boten. Tapi dia itu jadi beli pupuk, beli ini, beli itu dari uang pribadinya. Masalah ini diperselisihkan panjang oleh para ulama, apakah itu ngurangi zakat atau tidak. Apakah itu ngurangi zakat atau tidak. Karena pertama dia nggak utang dan itu uang pribadinya. Dan itu uang pribadi. Jadi uang pribadi yang dia miliki. Yang zahir bagi ana tidak ngurangi. Karena kalau uang itu dia pakai untuk biaya pertanian, otomatis zakat uang dia terkurangi. Dan tidak bisa dikurangi dari dua sisi. Uangnya sendiri berkurang, sehingga tatkala dia bayar zakat uang itu, zakatnya berkurang. Ini kemudian kita kurangi lagi di sini. Jadi kita kurangi lagi
di pertanian. Jadi tatkala uang itu berkurang otomatis, dan zakat pertanian, zakat uangnya itu berkurang otomatis, yang sini tidak dikurangi untuk untuk hal tersebut. Wallahu alam. Bagaimana kalau rugi? Bagaimana kalau rugi? Jadi Pak, perhatikan ya, satu masalah. Zakat itu tidak berkaitan dengan rugi dan untung. Zakat itu berkaitan dengan nisab. Zakat itu tidak berkaitan dengan rugi dan untung. Zakat itu berkaitan dengan nisab. Gambarannya begini. Jenengan dagang dengan modal 500 juta. 500 juta ini sudah harta yang diputar gitu ya. Sudah tidak lagi invest toko, tidak lagi etalase, tidak lagi perangkat komputer, tidak lagi ini, tidak lagi itu. Itu sudah lepas, itu sudah selesai. Kemudian ada uang 500 juta. Uang 500 juta itu digunakan untuk muter dagangan, untuk kulaan, ada yang masih disimpan berupa uang, ada ini, ada itu, pokoknya ini untuk muter. Lah, qadarallah, jadi uang 500 juta itu dipakai untuk dagang. Tahun depan 500 juta kan jelas-jelas satu nisab. Tahun depan itu wajib dizakati. Jadi wajib dizakati. Berapapun omset, nilai aset dan omset dari dari usaha yang dia miliki. Kalau tahun depan dihitung semua hartanya, semua harta dagangan, sama dihitung uang cash yang dia miliki, ternyata kok total 480. Setahun itu malah rugi 20 juta dari modal awal 500 juta karena baru ngawali usaha gitu ya. Biasa kalau ngawali usaha itu kan rugi dulu untuk nanti kemudian dicari celahnya, bagaimana caranya bangkit dan macam-macam. Tapi masih dalam masa-masa rugi itu, wajibkah mengeluarkan zakat? Iya. Karena patokannya dia itu sekarang masih memiliki harta di atas 1 nisab dan sudah dimiliki selama setahun. Jadi tidak menggunakan patokan untung rugi. Patokannya itu adalah harta itu sampai 1 nisab atau tidak. Wallahu alam bissawab. Nah. Ya Ustaz. Cukup ya Pak Edi? Cukup, sudah paham Pak. Matur nuwun. Pak Dadang bisa tanya lagi? Sebentar Pak, saya membacakan chatnya sebentar. Oh iya. Ini ada yang bertanya Ustaz. Ibu-ibu ini kelihatannya. Apakah sah zakat fitrinya orang dengan uang yang sudah ia berikan kepada salah satu penerima zakat tersebut Ustaz? Zakat fitri Pak nggih? Nggih. Zakat fitri yang disepakati oleh para ulama sah itu kalau berupa makanan pokok, beras, jagung gitu ya, atau makanan pokoknya orang Arab, kurma atau yang lain. Pokoknya berupa makanan pokok. Itu yang pasti sah. Yang pasti sah. Dan para ulama sepakat atasnya. Yang kedua, adapun kalau zakat fitri itu dibayar berupa uang langsung kepada orangnya, yang dibayar kepada orang yang berhak menerimanya berupa uang, itu dianggap sah oleh Abu Hanifah rahimahullah dan dianggap gak sah oleh 3 ulama mazhab yang lain, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ana tidak berani untuk mengatakan gak sah, tapi hanya paparkan dalam pendapat 3 para ulama itu gak sah, pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Tapi dalam pandangan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, maka itu sah. Mendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, zakat menggunakan uang. Jadi zakat menggunakan uang. Kalau sudah berlalu, anggap sah, insyaAllah. Tapi untuk yang ke depan, maka usahakan zakat itu berupa makanan pokok. Jadi kalau langsung ke siapa? Pemiliknya, ke mustahik. Adapun kalau ke panitia, nggak apa-apa aja dengan bawa uang. Tapi dengan catatan, Pak, ini saya titip uang, maunya untuk bayar zakat, nanti tolong belikan beras ya, nanti salurkan dalam wujud beras. Kalau semacam itu nggak apa-apa, karena dengan cara semacam itu sebenarnya tatkala jenengan berikan kepada panitia itu belum bayar zakat, itu masih wakil
mewakilkan kepada panitia untuk membayarkan zakat kita. Nah, kalau mereka ternyata nyetok barang, mereka menyediakan beras dan macam-macamnya, berarti yang kita lakukan adalah titip untuk belikan beras agar nanti bisa dibayarkan zakat dalam wujud beras. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Boleh sedikit nambah, Ustaz? Nggih. Untuk pembayaran zakat fitri ya, Ustaz ya, zakat fitrah. Itu batasan kan utamanya pada saat malam raya. Sampai dengan sebelum salat. Ya, terus kemudian kalau misalkan dibayar pada waktu 5 hari atau 10 hari atau sebelumnya gimana, Ustaz ya? Ada batasan yang disyariatkan gimana, Ustaz? Tep. Untuk pembayaran zakat fitri, waktu yang terbaik itu mulai terbenam matahari malam hari raya. Sampai si muzakinya itu belum sholat. Sampai dia belum sholat. Kalau sudah sholat, maka sudah lewat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau diajukan, sampai kapan yani boleh diajukan pembayaran zakatul fitr? Pembayaran zakatul fitr itu boleh diajukan 2 sampai 3 hari. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang beliau itu ngurusi zakat di zaman Rasulullah SAW 2 sampai 3 hari sebelum hari raya. Jadi kalau sekarang itu hari rayanya Sabtu, kalau dalam hitungan pemerintah berarti ya Jumat, Kamis, Rebo. Mulai Rebo besok itu. Jadi mulai Rebo, jadi besok itu. Itu yang pasti boleh. Yang pasti boleh. Adapun sebelum itu disangsikan, diragukan antara boleh dan tidaknya. Sebagian ahli ilmu mengatakan nggak boleh secara total, kecuali hanya itu tadi. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh. Lah yang mengatakan boleh itu berselisih panjang. Ada yang mengatakan dari awal Ramadan, ada yang mengatakan dari pertengahan Ramadan, ada yang mengatakan dari 10 hari yang terakhir. Tapi pengennya itu dan semuanya nggak ada dalil yang jelas. Semuanya nggak ada dalil yang jelas. Paling bagus adalah kita dalam menjalankan ibadah itu ambil yang pasti-pasti. Ambil yang pasti-pasti itu, jadi berarti dalam masalah itu yang kita dalam masalah itu, jadi maka jadi kita membayarnya itu dengan apa tadi? Membayarnya itu di hari H, jelang hari raya itu, malam hari raya atau jelang hari raya, atau kalau mau diundur sekitar 2 sampai 3 hari sebelumnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pak Dadan, bisa Pak Dadan? Iya, monggo, Pak. Pak Ustadz, saya sudah terlanjur membayar fitrahnya ya. Kemarin beras sudah saya sampaikan ke musola di tempat saya. Nah itu kira-kira harus bagaimana ya atas kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa itu minimal 2 atau 3 hari. Itu yang pertama, Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada sekelompok pewaris diberikan tanah dan tanah itu di atas namakan para pewaris, katakan ada 5 personil. Nah itu zakat malnya bagaimana ya untuk menghitung atas tanah yang dimiliki oleh beberapa orang tadi? Tanah dibiarkan saja. Mungkin itu Pak Ustadz. Yang pertama, itu sama panitianya masih dikumpulkan untuk dibayarkan atau disalurkan nanti, jadi Kamis atau Jumat atau kapan begitu, atau langsung beberapa hari kemarin jangan membayar ke mereka itu langsung diberikan. Dikumpulkan dulu, Ustaz. Dikumpulkan dulu. Yeah. Kalau dikumpulkan dulu, kemudian nanti nyalurkannya itu sekitar 2 hari sebelum hari raya. Yeah. Kalau begitu nggak ada masalah.
Oh, oke. Karena Yes, sebenarnya yes. tatkala jenengan bayar ke musola itu, ke panitia itu belum bayar zakat sebenarnya itu. Masih mewakilkan untuk pembayaran zakat. Oh. Karena status mereka itu bukan amil. Ya. Ini mereka itu statusnya itu panitia, wakil dari yang menerima zakat. Jadi bukan amil. Adapun kalau bayarnya itu ke negara, misalkan amil, benar-benar amil, maka berarti memang sudah dibayarkan. Tapi dalam kondisi tadi, jadi saya yakin itu musola-musola atau masjid atau yayasan apa itu yang itu statusnya bukan amil. Dan kalau statusnya itu bukan amil, maka berarti jadi nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Meskipun saya sudah menyiapkan ya Pak Ustadz ya. Okay. Meskipun atas hal tersebut saya sudah menyatakan untuk membayar fitrahnya gitu ya, sudah meniatkan. Jadi tidak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa Pak, karena jenengan tatkala itu mewakilkan, sebenarnya yang terjadi itu adalah mewakilkan dan dianggap bayar itu kalau tatkala itu sudah diserahkan kepada mustahik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Pak? Jadi kalau ada tanah itu atas warisan. Lah tanah itu diatasnamakan 5 orang. Lah tanahnya sendiri ya istilahnya ya tidak diapa-apakan gitulah. Hanya sebagai tanah kosong memang yang ya belum dijual. Lah atas kondisi itu pewarisnya menghitungnya untuk sebagai zakat mal gimana Pak? Itu nggak dizakati Pak. Oh enggak. Itu tanah itu dizakati kalau ditanami hasil tanamannya itu yang dizakati. Adapun tanahnya sendiri gak dizakati seluas apapun. Jadi seluas. Artinya kalau saya punya tanah tapi saya biarkan juga tidak dizakati. Gak dizakati. Tanah itu gak dizakati. Karena tanah itu adalah menjadi harta berkembang itu kalau ditanami. Hasil tanamannya itu yang dizakati. Jadi zakat pertanian. Adapun tanahnya sendiri maka gak dizakati. Wallahu a'lam. Kalau rumah Pak? Rumah kosong. Rumah. Terus juga diatasnamakan beberapa orang. Gak apa-apa. Jadi kalau rumah itu juga gak dizakati. Kecuali kalau diperdagangkan. Ini beda ya. Rumah itu ada 3 kondisi. Pertama, rumah ditempati. Yang kedua, rumah gak ditempati tapi juga gak diperdagangkan. Yang ketiga, yang diperdagangkan. Jadi yang diperdagangkan itu yang wajib zakat, yang lainnya enggak. Diperdagangkan itu memang orang itu profesinya properti, dodolan omah. Jadi dia itu kulaan atau dulu tanah, ngembangkan properti, kemudian dia jual jual rumah dan macam-macam, maka aset yang dia miliki itu wajib dizakati karena itu berarti urutut tijarah, harta perdagangan. Adapun kalau ada orang memiliki tanah ya tidak untuk diperjualbelikan. Kemudian suatu ketika orang tersebut butuh duit, mau kuliah atau mau nyokolahkan anak, mau nikahkan anak gitu ya, butuh tanah, butuh uang, kemudian dia iklankan. Dia tatkala jual tanah itu gak niatnya untuk dapat untung, niatnya itu tanahnya ben payu, ben dia itu bisa memenuhi kebutuhan nikahkan putrinya misalkan. Yang semacam itu tidak masuk dalam harta perdagangan sehingga tidak wajib dizakati. Jadi tidak semua harta yang mewah itu wajib dizakati. Di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada humurun na'am. Humurun na'am itu onta merah. Jadi onta merah itu onta yang paling mahal. Jadi kalau bukan raja besar, itu kayaknya nggak mungkin memiliki onta. Ini onta merah. Gambarannya para ulama itu onta merah itu kalau dijual maka uangnya bisa beli 100 onta biasa. Bisa beli 100 onta biasa. Anggaplah onta biasa itu harganya 40 juta, berarti 40 juta tambah 0 loro. Ngono ya? Bener ya? Iya. 40 juta. 40 juta tambah 0 loro. 4 M. Lihat.
Jadi 4 miliar. 4 miliar. Jadi unta siji regane 4 miliar. Saiki ngono ya mobil apa? Ferrari. Mobil banyak itu Ustaz. mobil satu yang harganya 4M. Lah mobil satu, kalau ada orang memiliki mobil satu tapi harganya 4M dan itu adalah harta yang dia miliki bukan untuk diperdagangkan, tetap kan disakati. Wallahu a'lam. Ya hanya untuk maaf, ya. Utang. Jadi kalau kita beli tanahnya dibiarkan itu enggak ada zakatnya toh, Ustaz? Tergantung, Pak. Tergantung. Beli tanah itu ada banyak kemungkinan. Beli tanah untuk dimanfaatkan tani, itu jelas gak disakati. Yang kedua, beli tanah kulaan untuk langsung dijual lagi. Memang dia itu tuan tanah. Dia itu tuan tanah. Tuan tanah itu ya tuku tanah, ditol, tuku tanah, ditol, tuku tanah, ditol. Memang dia beli tanah untuk dijual. Jadi entah nanti beli tanah atau ditol langsung gelondongan atau beli tanah gelondongan dijual kaplingan. Pokoknya beli tanah untuk dijual. Maka tanah itu adalah urudu tijarah, harta perdagangan yang wajib di zakati. Aset yang dimiliki itu harganya berapa dikalikan 2,5% dan itu wajib zakatnya. Itu kalau dagangan. Yang ketiga, beli tanah, ditanami ora, dibangun rumah enggak, dijual juga enggak. Dijual juga enggak. Kepingin ya pokoknya beli tanah daripada duit nganggur, ono tanah tonggo sing nganggur, sing ditol, dia itu beli. Barangkali kapan-kapan butuh untuk anaknya, barangkali kapan-kapan butuh untuk mantune, yang semacam itu nggak ada kewajiban zakat. Oh, nggak ada kewajiban zakat. Wallahu a'lam. Matur nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami. Lewat mohon maaf. Itu ada seseorang mempunyai beberapa deposito, ada yang 25 juta, 50 juta, 100 juta, dan jatuh temponya berbeda-beda. Bagaimana menghitung zakatnya, Ustaz? Menghitung zakatnya dengan perhitungan tempo yang terdekat. Jadi dia itu memiliki satu nisabnya itu kapan? Patokannya satu nisab dulu. Ada 25, ada 50, ada misalkan ya 30 lah, 25, 50, 30 berarti kan 135 ya. Ya 105. Berarti kan dia itu memiliki uang 105. Lah uang 105 itu pertama kali dia uangnya menjadi 85 juta itu berapa? Kapan? Kan dia itu misalkan di BSI punya 50, kemudian karena dia butuh, dia itu misalkan buka di BNI misalkan, karena butuh rekening BNI, di situ ada berapa? 25. Berarti kan uang yang 50 utuh di BSI, kemudian uang yang di BNI itu ada berapa tadi? 25. Ada 25, berarti kan masih 75, belum sampai satu nisab. Kemudian dia itu butuh rekening baru. Misalkan anggaplah di BRI misalkan ya, anggaplah itu misalkan di Mandiri, dia itu buka rekening baru di Mandiri. Tatkala dia di Mandiri, dia itu ini nabung deposito, kemudian dia dapat sampai 10 juta. Begitu dia di BSI ada 50, di BNI ada 25, di Mandiri misalkan dia itu ada 10 misalkan. Begitu dia mempunyai 10 di Mandiri, maka tatkala itulah dia itu memiliki satu nisab. Saat itu dia memiliki satu nisab. Jadi dan saat itu hitungan haul. Jadi saat itu hitungan haul. Gambarnya begini ya, sekarang kita anggap langsung Anda sebut tanggalnya. Di tahun 2022 tahun kemarin, di bulan Agustus tahun 2022
dia itu memiliki uang 50 juta yang dia letakkan di BSI. Kemudian 2 bulan kemudian, berarti sekitar Oktober, dia itu memiliki uang 25 juta, tapi dia butuh untuk buka rekening baru. Akhirnya dia buka di BNI ya. Dia buka di BNI. Kemudian awal tahun 2023, Januari, dia itu memiliki uang 10 juta di Mandiri. Maka nisabnya kan baru tatkala punya 50, 25, 10. Itu baru mempunyai satu nisab. Tatkala dia baru mempunyai satu nisab, tatkala dia itu baru mempunyai satu nisab, maka tatkala mempunyai uang 10 juta di Mandiri itulah awal nisab, awal haul. Kapan zakatnya? Januari tahun 2024. Uang dia yang ada di Januari tahun 2024 nanti dimanapun rekeningnya dikeluarkan zakatnya, di jumlah total dikeluarkan zakatnya 2,5%. Wallahu a'lam. Nah, mohon maaf Ustaz, kalau boleh nambahin. Kalau misalkan dalam perjalanannya uang itu berkurang Ustaz, tidak lagi katakan tadi kan pada bulan Januari 23 ya Ustaz ya. Nah, itu 85 juta. Ternyata sebelum Januari 2023 uangnya itu susut, katakan menjadi 70 juta meskipun ditambah 10 juta tadi. Itu gimana Ustaz ya? Kalau uangnya susut, uangnya itu misalkan dipakai untuk mantu, dipakai untuk biaya apa gitulah. Pokoknya dipakai untuk sesuatu yang keperluan hidupnya, kemudian uangnya itu tinggal 70 juta. Berarti dipakai 15 juta. Jadi uangnya itu tinggal 70 juta. Tatkala uangnya itu tinggal 70 juta, dan itu melewati Januari, Pak. Perhatikan sama saya, melewati Januari 2024 itu uangnya tidak sampai 85 juta, maka gugur dari dia kewajiban zakat. Jadi yang jadi masalah di kalangan para ulama adalah kalau berkurangnya itu di tengah-tengah haul. Jadi Januari tahun 2023 uangnya 85 juta. Di bulan Maret uangnya jadi 100. Melejit gitu ya. Kemudian di bulan Agustus, di bulan Juli waktunya nyekolahkan anak, waktunya ini macam-macam. Wah, uangnya habis. Karek 70 juta. Tak berselang lama di September, Oktober uangnya balik 85 juta. Di Januari ada 100. Maka pendapat yang terkuat dalam masalah ini dia keluarkan zakat. Karena di saat haul uangnya di atas satu nisab. Uangnya di atas satu nisab meskipun sempat berkurang dari satu nisab sementara 1-2 bulan. Tapi kalau ternyata berkurang dari satu nisab itu mulai September itu uangnya dipakai 70 juta menjadi sekarang tinggal 70 juta, tinggal 75 deh. Kemudian gak nambah-nambah sampai Januari tetap segitu, maka tidak ada kewajiban zakat. Karena zakat itu karena berarti orang itu tidak memiliki uang satu nisab. Jadi uang satu nisabnya tidak sampai satu haul, tidak sampai 1 tahun. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau tadi jenengan kan sampaikan kalau pada bulan September katakan uangnya bertambah menjadi 85, kemudian Januari menjadi 100 juta ya Ustaz. Terus kemudian mengeluarkannya pada waktu September ya Ustaz ya? Mengeluarkannya pada waktu Januari, Pak. Kan awalnya tadi nisabnya Januari. 2023. Hari Ustaz ya. Saat awalnya tadi yang tahun 2023. Setat awalnya. Cara ngitung ini itu yang paling enak. Sebenarnya kalau secara kajian fikih bisa saja dia itu statnya itu misalkan jadi kembali ke September, jadi pindah ke September, tapi ribet. Sopo ngomong ngitungi duitnya terus. Jadi ribet semacam itu. Makanya paling enak itu adalah menggunakan itu. Makanya para ulama kita mengatakan paling enak bayar zakat itu adalah ditetapkan setahun sekali. Sudah, gak usah ngitung gak usah ngitung nisab di tengah-tengah. Dan yang paling bagus itu adalah Ramadan.
Ramadan gini, pokoknya waktunya Ramadan, duitnya dihitung, duitnya ada berapa? Oh, ada 100 juta, sudah dikeluarkan 2,5 juta. Ramadan tahun ngarep, duitnya ada berapa? Ada 200 misalkan, ya dikeluarkan 5 juta. Ramadan tahun ngarep, duitnya ada berapa? Segitu aja. Di tengah-tengah itu nggak usah dihitung. Ribet kalau di tengah-tengah itu ngitung. Ini ribet. Wallahu a'lam. Ya. Dan mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan itu jadi sunnahnya para ulama. Kata Utsman bin Affan dahulu pernah mengatakan, syahru siyamikum syahru zakatikum. Jadi bulan kalian itu puasa adalah bulan kalian itu yang mengeluarkan zakat. Ini syahru siyamikum syahru zakatikum. Bulan kalian itu puasa, kalau bisa adalah bulan kalian itu mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Saya bacakan chatting. Ada yang tanya? Iya, Pak Dadang. Nggih, dengan Pak Sim, Pak. Mohon maaf. Ini boleh saya nih, Pak Dadang. Iya, Ustaz. Iya. Monggo. Nah, ini untuk masalah zakat perniagaan saja. Zakat mal perniagaan. Nah, hitungannya tadi paling mudahnya kan dihitung mulai startnya Ramadan. Tadi Ramadan kemudian sudah haul 1 tahun. Nah, untuk zakatnya kan dihitung 85 gram emas atau diuangkan menjadi 85 juta. Nah, misalnya ini tadi sudah dijelaskan untuk perdagangan saja. Itu dihitung omset ya Ustaz ya. Selama haul satu tahun itu ya Ustaz ya. Anggap aja sudah dapatkan 100 juta. Berarti harus untuk zakat malnya 2,5% harus dikeluarkan. Nah, yang saya tanyakan ini zakat malnya 2,5% ini kan dihitung dari 85 juta saja. Kalau dikali 2,5% jatuhnya 2.100.000 Ustaz. Nah, untuk uangnya ini saya berupakan kayak sembako Ustaz. Saya bagikan ke warga sekitar Ustaz. Nah, gimana hukumnya Ustaz? Boleh tidak Ustaz? Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau harta perdagangan yang dihitung itu barang yang jalan, bukan barang yang berhenti. Jadi barang yang dijual belikan. Ini barang yang diperjualbelikan, atau bahasanya itu omset ya. Barang yang diperjualbelikan. Itu misalkan kalau orang itu buka supermarket ya, apa yang isinya di dalamnya, ada pun tokonya, etalasenya, perangkat komputernya dan macam-macam, meja-mejanya itu nggak dihitung. Yang dihitung itu barang yang memang diperjualbelikan itu aja. Itu semua barang ditotal, dihitung dengan harga jual. Dihitung dengan harga jual standar ya. Jadi kemudian itu kalau sampai 1 nisab dan sudah sampai 1 haul, maka berarti itu kalau kita menghitung Ramadan mengeluarkan zakat, ya pokoknya Ramadan omset, yani status dagangan kita dalam Ramadan itu sampai di atas 1 nisab apa enggak. Kalau ternyata sampai di atas 1 nisab, anggaplah sampai 100 juta, berarti 2,5. Kalau 8 juta berarti 8.500.000 tadi berarti 2,1 juta. Lah ada pun pertanyaan jenengan tadi, yani kita itu wajib mengeluarkan zakat 2,1 juta atau 2,5 juta dari 100 juta, misalkan begitu kita mengeluarkan itu. Tapi kita nggak ingin bagi uang, kita nggak ingin bagi uang, maunya itu bagi sembako, maunya itu bagi sembako. Itu yang tadi saya katakan di awal-awal pertemuan, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah cara yang semacam itu. Ana secara pribadi lebih cenderung untuk mengatakan boleh, lebih cenderung untuk mengatakan boleh. Tapi satu masalah terakhir yang jangan sampaikan tadi, tatkala kemudian dibagi-bagi kepada masyarakat harus dicermati dengan tepat. Ini barang zakat, ini barang zakat, jadi harus diberikan hanya kepada orang-orang khusus yang berhak nerima zakat. Gak boleh kemudian dibagikan karo tonggo, karo konco atas nama bingkisan hari raya atau atas nama bingkisan Ramadan. Karena kalau atas nama bingkisan Ramadan berarti bisa jadi tonggonya dengan itu orang kaya.
Jadi tonggo jenengan itu orang kaya, tonggo jenengan itu jadi orang yang semacam itu nggak berhak. Yang kedua, mewujudkan dengan barang itu harus dengan barang yang merupakan kebutuhan pokok. Nggak boleh kemudian mewujudkan dengan barang itu dengan wujud parcel di sini buah, di sini opo. Jadi kebutuhan yang itu adalah kebutuhan barang, jadi barang pokok. Memang semua orang itu pasti akan membutuhkan harta, membutuhkan barang tersebut. Wallahu alam bishawab. Nah, saya bacakan Ted yang suratnya masuk. oke. Ada seseorang jual tanah belinya 100 juta. Gimana Pak? Ada seseorang beli tanah harga 100 juta. 100 juta. Waktu dijual laku 300 juta. Labanya sekitar 200 juta ya Ustaz ya. Iya. Nah, terus kemudian apakah labanya perlu dikeluarkan zakatnya atau semua dari uang yang laku yang dizakat ya Ustaz? Dia itu dagangan Pak ya? Atau enggak? Enggak disebutkan ini Ustaz. Biasanya hanya dia beli, kemudian jual beli. Dia enggak menyebutkan jual beli. Baik, ala kulin begini, ada dua kemungkinan dalam kasus tadi. Kasus yang pertama, kalau memang dia itu adalah tuan tanah, juragan tanah. Jadi tuku tanah memang niati untuk dijual. Beli tanah. Kayak kita kalau sedayu itu beli tanah tambak, diuruk, dikapling. Itu laku ini cepat itu. Kalau di sedayu ya. Nah, kemudian dia modal tuku tanahnya anggaplah 700 sakemen. Jadi anggaplah misalkan 100 juta, nguruke jadi misalkan 50 juta, 150. Kemudian biaya tetek bengek urusan ini. Pokoknya tatkala dia beli sampai siap dibangun, sampai siap dikapling, anggaplah 160 juta. Tatkala kemudian dikapling, jual, laris, jadi dia mendapatkan uang misalkan berapa ya? Yang sudah laku itu misalkan dapat 200. Ada beberapa kapling tanah yang belum laku sampai Ramadan waktu dia mengeluarkan zakat. Lah, kalau semacam itu, jadi kalau semacam itu kejadiannya itu adalah semacam semacam itu, maka Anda katakan kalau kejadiannya adalah semacam itu, maka Anda katakan dia wajib mengeluarkan yakni zakat dagang yang dia sekarang sudah berwujud uang dan menghitung properti yang belum kejual, tanah kapling yang belum kejual, karena berarti tanah kapling itu barang dagangan, karena tuku untuk dijual, beli untuk dijual, dan statusnya itu adalah status dagang. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun kalau dia statusnya itu adalah tuku tanah, maunya itu mungkin untuk tani, maunya untuk nandur, maunya untuk yani kandang, maunya untuk apa, atau mungkin pokoknya beli tanah gitu aja. Jadi pokoknya untuk beli tanah, bukan untuk dijual, beli tanah ya, untuk beli tanah, ben punya tanah. Lah kemudian qadarullah dia butuh duit kepepet, akhirnya mau nggak mau aset yang dia miliki dia jual tanah tersebut. Bukan dagangan loh ini, dia itu butuh uang terus jual tanah, terus jual tanah. Maka yani tanah tersebut bukan barang dagangan, tidak wajib untuk dizakati meskipun lewat setahun. Karena yang dia lakukan itu bukan qasdur ribah. Yang dia lakukan itu tidak ada niatan untuk mencari keuntungan. Yang dia lakukan adalah untuk mendapatkan uang karena sekarang dia butuh, butuh uang. Dan secara otomatis orang itu, jadi kalau dodol tanah itu secara umum itu mesti untung. Jadi karena tanah itu secara umum harganya itu melejit, tapi enggak sih? Kadang-kadang enggak. Di Sedayu misalkan hari-hari ini tanah tambak itu harganya turun drastis dibandingkan dengan kalau seandainya dia jual 2 tahun yang lalu. Sekarang jauh lebih murah. Karena dulu tambak itu produktif sehingga banyak orang cari tambak. Kalau sekarang tambak itu enggak produktif, sudah lagi enggak produktif, sehingga orang mau beli tambak itu malas, sehingga pemilik tambak itu malah mau menjual
yani uangnya, harta tambaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya Ustaz. Untuk Pak Fauzi yang dari NTB, silakan langsung aja Pak. Angkat tangan Pak, monggo ditanyakan. Supaya lebih enak nanti pertanyaannya. Silakan Pak Fauzi. Halo? Pak Fauzi, bisa ditangkap suaranya? Kalau gitu saya bacakan aja Ustaz ya. Nggih. Jadi gini Ustaz. Ada jamaah kita, bukan jamaahnya, ikhwah kita yang ada di mana, di Bima ini. Saya punya toko kaca semacam jual etalase dan lain-lain. Gimana? Saya punya toko kaca semacam jual etalase dan lain-lain. Oh ya. Yang insya Allah kalau dihitung-hitung biaya keuntungan dari barang-barang tersebut bisa sampai 400 juta. Tapi beberapa pekan terakhir ini saya nggak punya uang untuk mengeluarkan zakat dagangan dikarenakan uang hasil penjualan tersebut dibuat beli material bangunan yang kebetulan tahun ini sedang bangun rumah. Yang ditanyakan Ustaz, apakah dagangan tersebut masih wajib zakat? Masih. Dagangan itu wajib loh. Jadi dagangan itu wajib dizakati. Jadi kan jenengan itu kerjanya toko kaca toh. Kita Pak Dadang ya tadi. Iya betul. Toko kaca, ya etalase, ya macam-macam gitu kan. Asetnya itu kalau dihitung semua 400-an juta. Berarti kan wajib zakat 10 juta toh. Wajibnya zakat itu 10 juta. Maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya toko itu. Toko itu wajib dizakati 10 juta. Lah kalau kemudian jenengan punya uang 10 juta, alhamdulillah. Kalau jenengan nggak punya uang 10 juta, ya berarti ya sebagian dari apa? Sebagian dari barang yang di toko itu dijual untuk dapat uang 10 juta kemudian dibayar, yani dibayar zakatnya. Rumah itu nggak punya efek terhadap bangun rumah itu nggak punya efek terhadap kewajiban bayar zakat. Tidak punya efek, yani dalam kewajiban untuk membayar zakat. Kenapa nggak punya efek? Karena antum itu jenengan itu memiliki aset yang di atas satu nisab yang wajib dizakati, yang wajib untuk dizakati. Wallahu a'lam. Maka saya katakan misalkan kalau sekarang waktunya bayar zakat itu Ramadan, maka Ramadan itu jadi sisakan uang 10 juta, jangan beli jangan kemudian beli semen, beli ini, beli itu, enggak. Sisakan uang 10 juta dari anggaran biaya rumah itu, sisakan 10 juta untuk dizakatkan ini kepada yang berhak, untuk dizakatkan kepada yang berhak lah. Kemudian yang sisanya baru kemudian belikan aset-aset, jadi belikan bahan-bahan bangunan untuk menjual, jadi untuk jadi proses dagangan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada lanjutan Ustaz. Kalau misalkan yang bersangkutan itu masih ada hutang sekitar 80 juta dengan orang lain, itu apakah keuntungannya atau gimana Ustaz? Yang dikurangi gimana Ustaz? Jadi kalau utang itu kaitan dengan zakat, utang itu dia yang utang nggih? Ya, dia utang. utang pada orang, ya. Dia punya utang, bukan piutang ya? Bukan mengutangi, bukan. Taib. Dia punya utang. Kalau dia itu punya utang, maka aset yang dimiliki tadi kan kisarannya 400 toh. Ya. Aset yang dimiliki tadi kisarannya 400, itu dikurangi utang dia. Utang dia. Jadi dikurangi utang dia, utangnya adalah utangnya dia ya. Utangnya dia anggaplah 80 juta, utangnya dia, maka berarti 400 dikurangi 80, tinggal 320. 320 itu yang dizakati. Ya, baik Ustaz. 320 itu yang dizakati karena utang itu menghalangi orang membayar. Jadi orang itu membayar itu. Itu kalau utangnya itu adalah untuk sesuatu kebutuhan yang pokok. Adapun kalau untuk sesuatu yang tidak kebutuhan pokok, ada ijtihad baru, ijtihad yang muncul oleh kalangan ulama, dan itu bagus sekali ijtihad itu. Yaitu yang mengurangi itu adalah yang sudah jatuh tempo. Yang waktunya jatuh tempo. Sekarang itu gambarannya. Jadi
ada orang penghasilannya misalkan 10 juta, kepinginnya itu mobil Avanza. Ada orang pendapatannya itu sekian juta, kepinginnya itu adalah Innova. Ada orang pendapatannya itu banyak, 50-an juta sebulan gitu ya, yang diimpikan itu Alphard. Akhirnya ya kabut biyen utang, kredit gak pernah gak kredit. Jadi gak pernah gak kredit. Kalau sekarang itu kreditnya misalkan 30-an juta. Jadi karena utangnya itu sekelas jadi Alphard misalkan begitu. Maka yang dianggap mengurangi zakat adalah utang yang wajib dibayar bulan itu. 30 juta itu cicilannya itu. Adapun meskipun dia masih utang 800 juta dan macam-macamnya, itu utang-utang sesuatu yang tidak wajib untuk utang. Tidak wajib untuk, tidak butuh untuk utang. Seandainya dia itu nyicil, mobilnya tetap Innova. Terus Innova begitu nyicilnya itu bukan kredit, begitu nyicil. Jadi buat tabungan, yang tabungan itu enggak, jadi buka tabungan itu nggak bisa diambil, tapi ditabung begitu saja. Ditabung begitu saja sampai nanti dapat uang 1 M, kemudian dia beli Alphard, maka itu ini sesuatu yang mungkin dilakukan tanpa memudaratkan dia. Letak masalahnya, jadi manusia pada zaman sekarang itu banyak ngikuti gaya hidup. Jadi banyak ngikuti gaya hidup, sehingga kalau kita katakan bahwasanya utang dia 800 juta itu mengurangi zakat, itu zalim. Jadi zalim kepada orang-orang miskin. Yang mana jadi mereka ya seharusnya mendapatkan hak untuk dibayarkan zakatnya. Orang itu bayar zakat, tapi ternyata ini tidak semacam itu gara-gara berbagai macam kredit yang ada pada zaman sekarang, ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Saya Ustaz, Bapak-bapak ada yang ditanyakan, kurang waktunya sekitar 12 menit lagi. Pak Dadang, saya boleh melanjut Pak Dadang? Pak Edi ya? Iya Pak Dadang. Oh, bentar. Pak Edi diberi kesempatan yang lain, nggih. Mohon maaf. Iya, Ya. monggo. Nanti kalau yang lain sudah tidak ada, saya izin untuk nambah pertanyaan. Nggih. Ada bapak-bapak yang lain tanya, monggo silakan. Mana Ustadz Dadang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi pertanyaan beberapa bapak-bapak tadi sekitar bangunan, Ustadz. Jadi ada teman-teman kita ada yang punya bangunan diniagakan, satu dengan dikoskan, Ustadz. Yang kedua semacam dikoskan tapi semacam villa. Jadi kalau kos itu biasanya bulanan, kalau villa itu bisa harian. Bagaimana status zakatnya Ustadz? Terima kasih. zakatnya itu namanya al-mustaghallat, zakatul mustaghallat gitu istilahnya, bukan zakat perdagangan lagi. Karena orang itu punya rumah tapi gak dijual rumahnya itu gak dijual, tapi rumahnya itu dipakai untuk kontrakan, dipakai untuk sewaan, dipakai untuk villa, disewakan dan macam-macam. Maka rumah itu sendiri bukan barang perdagangan. Rumah itu bukan barang perdagangan. Dari situ, maka rumah itu nggak dizakati. Rumahnya itu nggak dizakati karena dia nggak didagangkan. Yang dizakati itu adalah hasil dari rumah. Hasil dari rumah. Dia itu kan punya beberapa petak gitu ya, kemudian dia koskan bulanan gitu. Dia itu mendapatkan uang dari situ. Lah, uang itu yang dizakati. Berarti menggunakan kaidah zakat uang. Menggunakan kaidah zakat uang. Kalau dia menggunakan kaidah zakat uang, kalau dia menggunakan yani kaidah zakat uang, yani maka mengikuti kaidah zakat uang. Uang yang dia miliki dari kos-kosan itu, dari villa, dari ini, dari itu, dari kos-kosan itu dan macam-macamnya, itu berapa persen? Itu berapa persen, man? Itu dapat berapa juta. Kalau memang mencapai satu nisab, kalau memang ternyata mencapai satu nisab, jadi kemudian sudah setahun digabung dengan harta uang-uang yang lain, maka itu wajib dizakat. Tapi kalau belum ya belum. Wallahu a'lam. Jadi
rumahnya sendiri, propertinya sendiri gak dizakati, karena itu tidak dijual. Wallahu a'lam. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Ustaz, melalui chatting Ustaz. Iya. Apakah tabungan yang diniatkan untuk berangkat umroh yang sudah sampai nisab dan haul juga harus dizakati? Iya Ustaz, monggo Ustaz. Baik. Jadi ada orang itu ya sebenarnya bukan kaya lah, kemampuannya kelas-kelas ekonomi menengah, tapi kepingin budal umroh sak keluarga misalnya gitu ya. Kepingin budal umroh sak keluarga, akhirnya nyicil. Jadi kan sekarang itu tren atau travel buka tabungan apa? Tabungan umroh. Kemudian nyicil, dia, istrinya, anaknya, melakukan semua itu nyicil. Kalau kemudian jadi digabungkan, kan itu masih harta dari orang tuanya semua. Jadi dari suami dan orang tuanya semua, kan belum diakadkan. Masih harta dari mereka semua, dari beliau semua, di total itu misalkan ono lah kalau 100 juta. Ada 100 juta, dan itu sudah setahun dimiliki. Apakah dizakati? Iya, dizakati. Karena harta itu masih milik dia. Masih milik dia. Belum diakadkan. Akadnya itu masih nabung. Dan yang jenenge nabung itu masih milik dia. Beda kalau begini kondisinya. Kondisinya itu kalau orang itu memiliki uang. Anggaplah dia itu berlima sama keluarganya. Dia itu mau berangkat haji 25 kali 5 berarti 125 juta. 125 juta itu sudah dia bayarkan. Dibayarkan ke Kemenak, dia sudah bayarkan, dia mendapatkan bukti pembayaran. Yang nanti dengan bukti pembayaran itu dia bisa mengambil fasilitas fasilitas uang itu yang dia inginkan, itu misalkan 20 tahun yang akan datang. Uang itu setelah dibayarkan dan dapat nomor porsi itu, uang itu telah lepas. Uang itu telah lepas dari kepemilikan kita dan menjadi kepemilikan pemerintah, kepemilikan Kementerian Agama, untuk nanti mereka punya kewajiban untuk memberikan kepada kita fasilitas keberangkatan. Jadi di 20 tahun yang akan datang. Begitu juga dengan umroh. Jadi kalau yang terjadi itu adalah jenengan punya uang 100 juta. Jadi untuk keberangkatan 3 orang atau 4 orang lah. Jadi keberangkatan 3 orang kalau sekarang. Untuk keberangkatan 3 orang. Untuk keberangkatan 3 orang. Tapi antum khawatir uang ini kalau dipegang, yang khawatir kalau dipegang uang itu akan habis, yang akan dipakai untuk yang lain. Dia langsung bayarkan ke travel dengan mengatakan, Bu atau Pak, ini saya umroh untuk 3 orang, tapi keberangkatan 10 bulan lagi karena saya memiliki waktu cuti, anak-anak libur sekolah dan macam-macam 10 bulan lagi. Wis dibayar, wis bayar, wis akad, wis terjadi akad transaksi, hanya ngambile transaksi jasa itu 10 bulan lagi. Kalau itu yang terjadi, maka berarti uang itu telah lepas dari kepemilikan Anda dan tidak dizakati. Tapi kalau yang terjadi itu adalah yang terjadi hari-hari ini, yaitu tabungan umroh. Tabungan umroh. Jadi statusnya nabung. Nanti kalau sudah cukup tabungannya, baru kemudian dia daftar umrohnya. Kalau semacam itu yang terjadi, maka berarti uang itu masih uang jenengan. Uang itu masih uang jenengan. Jadi kalau mau dilanjutkan umroh ya monggo, kalau mau nggak lanjut umroh kan monggo. Lah wong namanya juga uang masih uang jenengan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang ditanya lagi Pak? Pak Edi tadi mau tanya, monggo Pak Edi. Iya, Pak Ustadz, yang saya mohon dikoreksi bila kesimpulan saya salah Pak Ustadz. Satu, misalnya yang saya juga ada deposito, ada emas dan lain-lain termasuk usaha tadi sudah nisab semua, artinya itu semua saya total termasuk keuntungan yang di situ, itu yang saya zakati. Moga-moga tidak salah kesimpulan saya tadi, karena kebetulan usaha saya multi Pak Ustadz, banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk zakat 7 asnaf itu apakah berhubungan dengan keluarga? Misalnya, oh ternyata kakak saya termasuk yang
7 asnaf itu, yaitu fakir atau miskin misalnya. Apakah itu menghalangi untuk saya berikan, mengingat tadi Pak Ustadz mengatakan lebih baik pada keluarga dekat. Terima kasih Pak Ustadz. Kesimpulan yang pertama benar Pak. Jadi dengan ada usaha ini, ada uang dari deposito, ada uang gaji, ada usaha ini, ada usaha itu, dan macam-macamnya, itu semuanya digabung jadi satu karena semuanya uang. Semuanya digabung jadi satu, kemudian berapa totalnya dizakati 2,5% kalau sudah sampai 1 haul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau diberikan kepada kerabat dari harta zakat yang kita miliki, jadi kerabat itu ada 2 jenis. Okay? Kerabat itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, kerabat yang wajib kita, ini ada 3 jenis, dan jenis yang pertama, kerabat yang wajib untuk kita beri nafkahnya, yang kita beri nafkah. Jadi gambarannya ada kakak yang tinggal serumah dengan kita, ya makan ya dengan kita, ada adik yang mungkin beda rumah tapi ya tiap bulan itu adalah kita yang nanggung hidupnya, jadi kita yang selalu nanggung hidupnya dan macam-macam, maka itu nggak boleh diberi, karena berarti itu adalah bagian dari keluarga kita, keluarga inti, karena kita yang nanggung nafkahnya. Adapun yang kedua adalah keluarga yang apa ya, kita tidak nanggung nafkahnya. Gambarannya kayak dengan tadi punya kakak itu miskin, tapi dia punya usaha sendiri, ya kerja sendiri, tapi miskin. Apakah boleh kita memberikan zakat kepadanya? Boleh. Jadi memberikan zakat kepadanya itu adalah boleh, karena dia adalah orang yang berhak menerima zakat dan dia tidak kita tanggung nafkahnya. Kalau memberi jarang-jarang itu ya nggak apa-apa, tapi untuk masalah nafkah hariannya bukan tanggungan kita, maka boleh untuk memberikan zakat itu kepadanya. Sebagian ulama mengecualikan itu, yang saya katakan, mengecualikan orang tua ke atas atau anak ke bawah. Jadi meskipun orang tua itu hidup sendiri, maka nggak layak orang tua diberi uang zakat, karena orang tua itu hartamu, hartani bapakmu, kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abik, kamu dan orang tuamu, kamu dan hartamu milik bapakmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum. Pak Dadang. Nggih, monggo Pak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan bahwa batas waktu pembayaran untuk zakat mal, misalkan dulunya pada saat Ramadan, nanti sampai batas waktu kita pembayaran, apakah ada batas waktunya atau sampai kapan batas waktunya Ustaz? Dalam penyaluran zakat tersebut. Jadi kalau memang nisabnya, haulnya itu Ramadan, dibayar di Ramadan. Tahun depan dibayar di Ramadan lagi, gitu. Tahun depan dibayar di Ramadan lagi. Begitu kalau memang haul kita itu di Ramadan. Jadi nggak persis sehari itu ya nggak bisa. Ya maju-maju dikit, mundur-mundur dikit, itu kisarannya lah, kisaran di bulan itu, gambarannya itu. Ramadan ya se-Ramadan lah, begitu. Jadi nggak mundur sampai Dzulqa'dah, sampai Dzulhijjah, itu berarti sudah keluar dari haulnya, masa waktu pembayarannya. Wallahu a'lam. Sampai awal masih boleh kan Ustaz? Ya kalau masih dekat-dekat semoga nggak ada masalah. Syawal awal misalkan begitu. Jadi syawal awal. Pokoknya jadi hukum asalnya itu adalah bulan itu bulan haul, berarti bulan itu dibayarkan zakatnya. Makanya paling enak itu ngitung apa-apa itu Ramadan. Karena podo-podo bayar zakate pahalanya bedo. Kalau amal itu dilakukan di Ramadan, itu kan pahalanya lebih banyak dibandingkan amal dilakukan di luar Ramadan. Wallahu a'lam. Ya. Jazakumullah khair. Waalaikum. Ustaz, ini ada yang menjadi pertanyaan gini Ustaz. Kalau misalkan sebelum Ramadan, katakan 2 bulan sebelum Ramadan, dia itu mengeluarkan zakatnya karena sudah haul. Terus kemudian supaya dia itu mendapatkan pahala yang lebih besar, dia membayarkan pada waktu bulan Ramadan. Seperti itu gimana Ustaz ya? Jadi dia itu wajibnya bayarnya itu Rejab, misalkan gitu ya? Ya, Rojab. Rojab itu wajib untuk bayar. Tapi dia itu kepingin bayarnya itu
Ramadan. Dia itu kepingin bayarnya itu Ramadan. Kalau semacam itu, yang bisa dilakukan adalah Rejab yang tahun itu bayar dulu. Jangan ditunda sampai Ramadan. Karena berarti sudah keluar jauh dari haul. Nanti Ramadan, ini nanti Ramadan itu untuk tahun depan. Itu maksudnya. Jadi agar nanti di bulan tahun-tahun berikutnya bayari itu Ramadan. Agar di tahun-tahun berikutnya bayari itu Ramadan. Jadi apa ya? Yang dia lakukan itu berarti mempercepat pembayaran zakat. Jadi agar bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya selamanya di Ramadan. Jadi yang dipercepat itu cuma setahun awal aja. Lainnya selanjutnya itu semuanya Ramadan. Jadi semuanya itu Ramadan. Jadi misalkan dia itu punya kewajiban zakat dibayar di Rabiul Awal. Haulnya itu Rabiul Awal. Pertama kali punya uang 85 juta itu di Rabiul Awal. Itu ke Ramadan masih jauh. Itu ke Ramadan masih jauh. Maka di Rabiul Awal dia bayar. Nanti 5 bulan lagi 5 bulan atau 6 bulan lagi masuk Ramadan, dia bayar lagi untuk bayar tahun depan. Nah, setelah itu maka bayarnya setiap Ramadan. Setelah itu maka bayarnya tiap Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Atau kalau nggak mau ribet begitu ya di Rabiul Awal bayarnya. Tapi kalau bisa bayar zakat itu Ramadan. Kalau bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya kira ini sudah waktunya jam 11 Ustaz. Barangkali ada yang perlu disampaikan Ustaz, mungkin sebagai penutup Ustaz. Tapi sebenarnya ada pertanyaan banyak, ya ada beberapa yang belum saya bacakan. Iya, cari waktu lain Pak, karena ini sudah persiapan jelang zuhur kita insyaallah. Iya, monggo Ustaz, itu Ustaz sekalian. Jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi alhamdulillah hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajelis jadi online ini. Mudah-mudahan diskusi kita pada pertemuan kita kali ini tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang manfaat insyaallah. Adapun beberapa hal yang belum tertuntaskan dan jadi mestinya itu memang begitu. Jadi kalau sebuah kajian itu tuntas tas itu malah nggak bagus. Jadi harus ada masalah-masalah, karena namanya fikih itu adalah masalah-masalah yang mesti harus terlalu berkembang seiring dengan kondisi-kondisi yang ada. Kalau memang semacam itu, maka insyaallah kita akan selalu terikat dengan majelis ilmu untuk selalu nambah ilmu, dan itu adalah jadi salah satu di antara rahasia kebahagiaan seorang muslim hidup di alam dunia ini. Dan taib insyaallah begitu kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.